Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2406-2407. Kan mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Ketika dia melihat Solander maju untuk menjaga perdamaian, dia segera berterima kasih, Tuan. Solander, namun, sebelum dia selesai berbicara, Solander bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan dingin, Tuan. Kan, Nona Anya, pertama-tama, sebagai kepala keluarga Elvis, saya sangat berterima kasih kepada Anda dan semua kerabat serta teman saya karena telah datang ke pernikahan Warwick dan Elibeta. Tapi sekarang setelah pernikahan selesai, kurasa kau tidak perlu tinggal di sini, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saya sarankan Anda pergi dari sini secepat mungkin, dan akan lebih baik jika Anda tidak tinggal di Bardot. Kalau tidak, jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, itu akan menjadi sedikit jelek. Saat Kan mendengar ini, senyuman yang baru saja muncul di wajahnya langsung membeku. Solander bersikap sangat blak-blakan. Dia secara tidak langsung meminta anggota dari 5 keluarga untuk pergi. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya dengan serangan tadi. Solander, saya harus menjelaskan kepada Anda tentang serangan tadi, Anya ingin menjelaskan tapi tiba-tiba diinterupsi oleh Solander yang melambaikan tangannya. Nona Anya, terlalu banyak hal yang terjadi hari ini dan aku sedikit lelah. Saya pikir saya bukan satu-satunya di sini yang menginginkan ini. Saya percaya banyak teman di sini harus memiliki ide yang sama juga. Anya menatap mata tegas Solander dan merasakan hawa dingin di hatinya. Sikap Solander sangat jelas. Dia sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan apapun, dan dia sudah percaya dalam hatinya bahwa serangan itu diprakarsai oleh keluarga Rothschild. Memang benar bahwa mereka tidak memiliki bukti langsung bahwa para penyerang diperintahkan oleh keluarga Rothschild, tetapi bukti tersebut hanya diperlukan di pengadilan. Begitu semua orang mengambil keputusan, mereka tidak membutuhkan bukti lebih lanjut. Anya mencari bantuan. Jika mereka kembali dengan ekor di antara kaki mereka kali ini, itu pasti akan mempengaruhi status mereka dalam keluarga. Awalnya, mereka datang ke sini untuk menggunakan kesempatan ini untuk pelatihan, dan sementara mereka melakukannya, mereka akan mencoba untuk memenangkan beberapa pasukan di Kori untuk membantu mereka mendapatkan bagian dari rampasan perang yang pasti akan diluncurkan Amerika Serikat nanti. Dengan cara ini, mereka juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan dalam pertarungan suksesi di masa depan. Sekarang semuanya telah hilang, dia hanya bisa berharap bahwa para tamu ini, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, akan membantu saat ini. Namun, harapannya ditakdirkan untuk jatuh datar. Setelah berbagi suka dan duka barusan, hampir semua orang di sini memiliki kebencian yang sama terhadap mereka, keturunan langsung dari keluarga afiliasi Rothschild. Menghadap mata memohon Anya, mereka mengalihkan pandangan mereka tanpa ampun satu persatu. Saya, Harry, atas nama Inggris, setuju dengan Tuan Solander. Saya, Sulman, atas nama kantor Perdana Menteri, setuju. Saya, suara mereka membuat Anya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Sekarang setelah kapal berlayar, Anya tahu bahwa mereka hanya bisa pergi dengan putus asa. Sebelum sampai di gerbang, Anya tiba-tiba berbalik, menatap Solander, dan berkata dengan dingin, Tuan. Solander, saya harap Anda akan mengingat keputusan yang Anda buat hari ini. 5 keluarga tidak akan pernah melupakan pertemuan ini. Solander hanya terkekeh dingin dan tidak mengomentari ancaman Anya. Anya telah mengharapkan reaksi Solander, jadi dia mencibir lagi pada Jasper, Tuan. Lain, aku berharap bisa bertemu denganmu lain kali di kastil. Gadis pintar dari keluarga Amslow ini sudah bisa menebak hubungan Jasper dengan rangkaian kejadian barusan. Menurut pendapatnya, meskipun masih tidak mungkin untuk memastikan peran apa yang dimainkan dalam masalah ini, dia sangat yakin itu terkait dengan masalah ini. Meski Anya hanya mengucapkan beberapa kata, semua orang bisa memahami ancaman dalam kata-katanya. Solander tidak senang ketika mendengar itu. Nona Anya, tolong perhatikan kata-katamu. Tuan Jasper adalah tamu terhormat kami. Solander sangat menyayangi Jasper saat itu. Pernikahan hari ini telah melalui banyak liku-liku, tetapi Jasper secara konsisten membantu mereka mengubah keadaan menjadi menguntungkan mereka.
terutama di baku tembak terakhir. Jika bukan karena bawahan Jasper, Julian, yang memimpin orang-orangnya untuk tiba tepat waktu, membunuh pemimpin lawan Edmund, dan mengakhiri pertempuran, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak masalah tamu mana yang terluka atau bahkan terbunuh dalam pertempuran, konsekuensinya akan melampaui apa yang dapat ditangani oleh keluarga Elvis. Namun, dia tidak menyangka serangan barusan dilancarkan lebih awal karena pengaturan Jasper, apalagi orang yang membunuh Edmund sebenarnya adalah dalang sebenarnya di balik serangan itu. Anya sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Solander, tapi dia hanya menatap Jasper dengan keras kepala seolah ingin mengukir pria yang membuat malu 5 keluarga ini jauh di benaknya. Jasper hanya tersenyum dan berkata, "Saya juga menantikan untuk melihat Nona Anya di wilayah Summerland suatu hari nanti." Ada permusuhan yang kuat di antara keduanya. Anya terdiam beberapa saat setelah mendengar itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama perwakilan dari beberapa keluarga besar lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada titik tertentu, Anya, yang awalnya merupakan anggota ketiga delegasi, benar-benar mencuri perhatian Kan, yang seharusnya menjadi orang nomor 1, dan diakui sebagai pemimpin. Di dalam mobil menuju bandara, anak laki-laki kecil dari keluarga Karl yang pertama kali mengungkapkan keraguan memandang Anya dan berkata dengan ragu, "Anya, kami menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Apa kau akan membiarkan ini begitu saja? Kurasa kejadian ini pasti ada hubungannya dengan pria Summerland bernama Jasper itu." Waktu kemunculan anak buahnya terlalu kebetulan. Anya berkata dengan acuh tak acuh, "Jamie, kamu sangat pintar, tapi kebenarannya tidak penting sekarang. Mereka membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas hal ini, dan karena perilaku sembrono seseorang, keluarga Rothschild menjadi target terbaik. Bahkan jika nanti ada bukti untuk membuktikan bahwa keluarga Rothschild tidak bersalah, mereka tidak akan berubah pikiran. Mereka perlu mengotori keluarga Rothschild karena itu berarti mereka bisa mengotori Amerika Serikat. Adapun Jasper, Anya terkekeh dingin saat mengatakan ini. Kemudian, dia menoleh ke Kan yang diam sejak dia masuk ke dalam mobil. "Kan, kudengar keluarga James memiliki banyak urusan dengan Half the Harbor Langdon dari Harbor City saat itu. Aku butuh bantuanmu untuk menghubunginya. Aku ada urusan dengannya." Di dalam masjid, setelah Anya dan kelima anggota keluarga pergi, suasana kembali harmonis. Orang-orang terus berdatangan untuk berterima kasih kepada Jasper atas kedatangannya tepat waktu. Pada saat yang sama, banyak orang juga tertarik pada Julan yang pemberani dan dengan bijaksana bertanya kepada Jasper apakah mereka dapat mempekerjakan Julan untuk bekerja di tempat lain. Jasper secara alami akan menolak setiap kali seseorang menanyakan hal ini. Setelah Solander berhasil menenangkan para tamu, dia mengajak Warwick untuk berterima kasih lagi kepada Jasper dan mengungkapkan harapan bahwa mereka dapat memperdalam hubungan mereka melalui kemungkinan kerja sama di masa depan. Setelah beberapa percakapan, Jasper tiba-tiba berkata dengan dingin, "Tuan Solander, Cory tidak melarang senjata dan kekuatan asing manapun dapat membuat masalah di sini. Tidakkah menurut Anda situasi ini harus diubah?" Solander menyipitkan matanya ketika mendengar itu. Sebagai pria yang cerdik, dia sangat menyadari makna mendalam di balik kata-kata Jasper. "Apa yang ingin Anda katakan, Tuan Lane?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.